Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Hafiz Hatala dengan NIM 2101 0191140163. Izin mempresentasikan terkait tugas rekayasa nilai kelas A mengenai case study 4 atau Hospital and Staff Housing Complex. Ini adalah topik pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama ada deskripsi proyek, mencakup latar belakang value engineering dan rincian pekerjaan sendiri. Kemudian ada analisis value engineering, mencakup tahap studi VE dan rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, mencakup rangkuman dan rekomendasi yang terpilih. Yang pertama adalah deskripsi proyek. Studi rekayasa nilai ini dilakukan pada tahap pengembangan desain, yaitu pada tahap 3, dengan 50% gambar kerja yang sudah diusulkan. Studi ini dilakukan bulan November 1996. Untuk kebutuhan rumah sakitnya sendiri, direncanakan perlengkapan tempat tidur 180 buah dengan luas lahan total sebesar 500.000 square foot dengan penyediaan tempat parkir satu mobil per tempat tidur dan perumahan untuk dokter dan perawat. Kemudian untuk deskripsi proyek rumah sakit ini sendiri terbagi menjadi pekerjaan struktural, arsitektural, mekanikal, dan elektrikal. Untuk pekerjaan struktural sendiri, terdapat pengolahan air limbah dan daur ulang untuk irigasi, ada utilitas pendingin, oksigen dan insinerator, kemudian menggunakan 4 inti berongga pracetak. Untuk pekerjaan arsitekturalnya, partisi drywall untuk dinding interior dan panel beton pracetak untuk dinding eksterior, kemudian lantai dasar menggunakan granit, langit-langit menggunakan gipsum kedap air, dan logam linear pada bagian basement. Untuk pekerjaan mekanikalnya, terdiri dari sistem air dingin dan air panas, kemudian ada sistem reverse osmosis, sistem drainase, sistem jaringan oksigen, sistem pemadam kebakaran, dan sistem kontrol suhu otomatis. Sedangkan untuk pekerjaan elektrikalnya, beban penggunaan listrik sebesar 6.000 kVA, sistem UPS, sistem standing generator, saluran telekomunikasi, sistem alarm kebakaran otomatis, dan sistem penangkal petir. Untuk estimasi biaya sendiri, untuk rumah sakit utama dan area pendukungnya dengan luas area 356.000 square foot, estimasi biaya yang direncanakan sebesar 74 juta US dollar. Kemudian untuk perumahan asrama dan area pendukungnya dengan luas area 197.000 square foot, direncanakan memiliki estimasi biaya 18 juta US dollar. Sehingga untuk biaya satuan per rumah sakit atau perumahan dan asrama itu adalah 210 per square foot untuk rumah sakit dan 93 US dollar per square foot untuk perumahan staff, sehingga estimasi total keseluruhan untuk proyek ini sebesar 93 juta US dollar. Kemudian analisis value engineering. Rekayasa nilai atau value engineering merupakan pendekatan kreatif dan terorganisir yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan life cycle cost dan atau kinerja fasilitas. Tim multidisiplin dibentuk untuk menganalisis desain proyek dengan memanfaatkan rekayasa nilai. Tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis proyek, menemukan pekerjaan dengan biaya tinggi, merekomendasikan alternatif, dan memperkirakan biaya awal dan life cycle cost kapanpun dibutuhkan, baik untuk rencana awal maupun alternatif desain. Analisis value engineering ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama tahap pra-studi dan tahap studi. Untuk tahap pra-studi sendiri, setelah proses penerimaan dokumen-dokumen proyek, yaitu rencana dan dokumen desain yang dipilih, anggota tim VE meninjau kembali dokumen-dokumen tersebut. Dokumen proyek ini juga bakal ditinjau oleh spesialis tata letak peralatan medis dan bagian ahli rumah sakit untuk dasar pertimbangan. Komentar yang diberikan akan ditinjau oleh konsultan dan tim VE untuk dapat diaplikasikan dalam proyek. Sedangkan untuk tahap studi ini dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada fase informasi, kemudian fase kreatif, fase penilaian, fase pengembangan, dan fase presentasi. Sebelum melakukan analisis value engineering, ada faktor ekonomi yang digunakan. Yang pertama ada faktor diskonto sebesar 10%, yang kedua ada periode analisis selama 30 tahun, kemudian prices worth dikonversi ke annualized worth dengan pendekatan inflasi dengan dolar konstan. Kemudian faktor anuitas sekarang sebesar 9,42 dengan biaya pemeliharaan 1-5% dari biaya modal dan tergantung elemennya. Yang pertama ada fase informasi. Setelah mempelajari dokumen proyek, tim VI melakukan fungsi analisis terhadap berbagai komponen proyek. Analisis tersebut merupakan analisis fungsi dan cost work model yang tujuannya adalah menunjukkan potensi terbesar terhadap peningkatan nilai pada masing-masing fungsi. Berikut merupakan analisis fungsi untuk bangunan utama rumah sakit. Pada gambar berikut, untuk bangunan rumah sakit terdiri dari pekerjaan site work, terus ada struktural, ada arsitektural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis. Untuk analisis fungsi ini nantinya cost-nya akan
dipertimbangkan atau dibagi dengan WOR sehingga mendapatkan nilai cost per model dengan range 1-2. Sedangkan ini adalah analisis fungsi bangunan perumahan staff. Pekerjaannya sama seperti sebelumnya, ada pekerjaan site work, ada struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis. Kemudian cost per model bangunan utama rumah sakit. Ini dengan luas lahan sebesar 355.155 square foot, aktual atau estimasi yang direncanakan adalah sebesar 210 US dollar per square foot. Kemudian untuk fee targetnya setelah dilakukan analisis ada pemangkasan biaya sehingga didapatkan nilai sebesar 134 US dollar per square foot. Sedangkan untuk bangunan perumahan staff dengan luas lahan sebesar 195.832 square foot, ini estimasi biayanya sebesar 93,72 US dollar per square foot akan dipangkas menjadi 65,21 US dollar per square foot. Kemudian ada fase kreatif. Dalam fase ini, tim film memikirkan sebanyak mungkin cara yang dapat dilakukan untuk menyediakan fungsi dengan biaya awal dan atau life cycle cost yang lebih rendah untuk mengoptimalkan fungsi untuk kemudian dipertimbangkan pada fase berikutnya. Pertama ada pengembangan ide untuk pekerjaan general. Pekerjaan general ini terdiri dari mulai dari menghapus perumahan pria dan ruang sewa dan menawar perumahan menggunakan desain, bangun, dan sewa kembali dengan total estimasi penghematannya sebesar 16 juta US dollar. Sedangkan untuk pekerjaan arsitektural, mulai dari merelokasi gas medis atau PMG, kemudian ada revisi tata letak ruang tunggu area rawat jalan, ada laboratorium klinik atau departemen hemodialisis hingga mengubah atau finishing lantai menjadi bahan yang lebih murah dengan total penghematan sebesar 3,36 juta US dollar. Kemudian ada pengembangan ide untuk pekerjaan struktural, ini terbagi dari mengurangi ketebalan plat dan gunakan satu membran penghalang uap. Dan ada evaluasi ulang penggunaan plat inti berlubang dan ubah ketinggian lantai ke lantai. Dan yang terakhir menyederhanakan ketinggian permukaan tanah dengan estimasi penghematan sebesar 128.784 US dollar. Kemudian ada pengembangan ide kreatif untuk pekerjaan mekanikal, terdiri dari pertimbangan menggunaan pendingin air versus pusat, ada konsolidasi saluran pembuangan dan limbah, hingga gunakan unit berpendingin CHW untuk pendinginan garda hidup dengan penghematan sebesar 1,242 juta US dollar. Sedangkan untuk pekerjaan elektrikal ini terdiri dari konfigurasi ulang sistem distribusi listrik, ada mempertimbangkan konfigurasi alternatif, mengganti lensa parabola dengan memilih lensa prismatik, hingga memindahkan ruang saklar di ruang bawah tanah dengan total estimasi penghematan sebesar 3,783 juta US dollar dan life cycle savings-nya mencapai 4,5 juta US dollar. Sedangkan untuk pengembangan untuk peralatan medis ini ada tunda peralatan jantung, ada tunda peralatan MRI, ada tunda pengadaan obat nuklir dan gamma. Rencana biaya awal yang akan ditangguhkan itu sebesar 3,9 juta US dollar dengan nilai sekarang dari penghasilan tambahan sebesar 4,947 juta US dollar dan penghematan life cycle cost-nya sebesar 7.494.228 US dollar. Kemudian setelah ada fase kreatif, ada fase penilaian. Fase penilaian ini, tim VI memberi peringkat dari ide-ide yang diusulkan. Ide yang tidak praktis dan tidak layak maka akan disingkirkan atau diabaikan. Sedangkan ide dengan peringkat 8 ke atas akan dikembangkan dan diajukan dalam proposal. Faktor penilaiannya terdiri dari keoptimalan ide tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk pengembangannya, kemungkinan penggunaannya, waktu pengimplementasiannya, dan besarnya potensi manfaat dan dampak terhadap estetikanya. Setelah fase penilaian ada fase pengembangan. Fase pengembangan ini ide yang terpilih akan diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari desain yang direkomendasikan dan perbandingan life cycle cost, keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diusulkan dalam ringkasan naratif. Untuk rekomendasi yang pertama, desain asli merupakan laboratorium klinik dan departemen hemodialisis terletak di antara sumbu 10, 15, dan AF yang akan ditunjukkan pada slide berikutnya, dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, lab klinik, dan hemodialisis. Sedangkan desain yang diajukan setelah pertimbangan VI merupakan pertimbangan pengaturan ulang tata letak sesuai sketsa A7 pada slide berikutnya, penambahan 3 tempat tidur untuk pasien hemodialisis. Alasan pertimbangan mengenai rekomendasi satu ini adalah tata letak yang diatur ulang akan memperlancar mobilitas pasien, rawat jalan ke laboratorium, dan donor darah ke area pendonor, serta menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan.
Hal ini akan memungkinkan penambahan tempat tidur hemodialisis yang juga akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Desain asli tidak bisa menampung pasien anak sehingga tempat tidur tambahan akan disediakan. Berikut merupakan sketsa dari gambar A7 dengan total estimasi penghematan sebesar 95.191 US dollar untuk rekomendasi 1. Dan untuk rekomendasi 2, dengan desain asli, desain eksterior menggunakan panel beton percetak 7 inch untuk rumah sakit dan perumahan, dan desain yang diajukan adalah mengganti atau menggunakan panel dinding percetak 5 inci untuk rumah sakit, menggunakan CMU, plester, dan cat tekstur untuk unit perumahan. Alasan rekomendasi 2 ini dipilih adalah pertimbangan mengenai rekomendasi 2 ini adalah bahwa tim mendiskusikan mengenai panel dinding percetak 5 inci sudah mencukupi. Perubahan ini akan menghasilkan penghematan biaya yang cukup besar. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plaster, dan cat untuk perumahan didasarkan pada pembatasan anggaran. Biaya perawatan akan memakan biaya lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Berikut merupakan ide yang dipilih sehingga mendapatkan penghematan atau memangkas biaya sebesar 1,861 juta 986 US dollar. Dan ada rekomendasi 3 dengan desain aslinya, yaitu bangunan gardu induk seluas 9.500 square foot, mengakomodasi 6 trafo untuk rumah sakit dan perumahan. Kapasitas trafonya sebesar 9.000 kV Trafo dapat menjalankan sekitar 59.000 LF dari 3 x 300 dan 150 mm persegi kabel tegangan rendah. Dengan desain yang diajukan adalah penggunaan distribusi tegangan tinggi, memanfaatkan jaringan 13,8 volt untuk membedakan fasilitas dan menggunakan oil type transformer dipasang di luar ruangan dekat konsentrasi tegangan. Alasan pertimbangan rekomendasi 3 ini dipilih adalah tim VJ percaya bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost nantinya. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa owner harus merawat transformator 2 jam sekali. Biaya penggantian dapat minimal apabila transformator dirancang untuk 80% dari kapasitas. Diekspektasikan dapat digunakan tidak kurang dari 25 tahun. Kabel tegangan tinggi yang telah dipasang dengan benar tidak memerlukan waktu perawatan yang lama jika dibandingkan dengan kabel tegangan rendah. Untuk rekomendasi 3 ini, penghematan atau total savings-nya mencapai 1,836,302 US dollar. Kemudian untuk rekomendasi 4, desain aslinya adalah desain saat ini mempunyai 4 tempat tidur pada departemen hemodialisis. Kemudian desain yang diajukan adalah merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan unit prenatal. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar pada sketch A7. Pertimbangan mengenai rekomendasi 4 ini adalah departemen hemodialisis sangat dibutuhkan. Hemodialisis merupakan pelayanan yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan panjangnya antrian. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tempat tidur tambahan. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lainnya. Pada desain awal, pasien anak tidak dapat dilayani, sehingga total penghematan atau total savings-nya mencapai 1,617.600 US dollar. Kemudian ada fase presentasi. Rekomendasi VE selanjutnya akan disaring oleh tim VE sebelum melakukan presentasi. Pada akhir tahap, proposal akan ditinjau, diedit, dan dievaluasi ulang untuk perhitungan penghematan biaya. Kemudian ini adalah kesimpulan atau rangkuman rekomendasinya. Tim VE mengembangkan sebanyak 55 proposal perubahan yang menghasilkan sekitar 16 juta US dollar penghematan biaya awal, lebih dari 265.000 US dollar per tahun dalam nilai sekarang untuk biaya tahun O dan M, lebih dari 500.000 US dollar per tahun pendapatan tambahan. 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain pengembangan, memperbaiki desain atau meningkatkan biaya. Jadi untuk alternatif desain sebanyak 55 ide dengan yang terbagi dari general, arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis ini dapat menghemat biaya untuk initial savings-nya sebesar 16 juta US dollar dan life cycle savings-nya sebesar 17.695.690 US dollar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.